para pemikir Yunani yang sudah Plato, Aristotle yang sudah punah quote and quote di Eropa diselamatkan kembali oleh para penerjemah dan pemikir Islam. Pada saat raja dan ulama nyatu menolak para filosofer, scholars, dia menjadi tertutup. Di situ pelan-pelan Islam di Abbasid ini decline. Kalau kamu cuma mau baca aja kitab-kitab suci, kamu mau Hindu kayak, kamu mau Islam kayak, kamu mau Kristen, ya boleh-boleh aja. Cuma jangan sampai kamu tidak juga berpikir. Ini puncak-puncak pemikiran dari Yunani, Islam, masuk ke Eropa yang Kristen. Setiap hal ada yang menciptakan ya. Kalau gitu siapa yang menciptakan pencipta? Itu kan pusing juga dia ya. Buat saya yang paling Islami adalah sistem politik yang demokratis dan terbuka. Kali ini saya ingin kita membicarakan tentang peradaban. Peradaban, ini ada buku yang What we can learn from the rise and fall of golden ages. Peak Human. Nah, ini buku terbaru ya, Cel ya. Terbaru. Nah, peradaban yang khususnya kita mau soroti itu tentang peranan peradaban Islam pada masa kejayaannya ya, pada masa Abbasiyah dan Andalusia, pada masa Umayyah. Nah, ini menarik karena ini saya mau ngaitkan dengan fenomena yang terbaru nih, Cel, soal Zohran Mamdani, ini sosok Muslim yang menjadi kandidat terkuat wali kota New York. Terus ini kan simbol apalah Islam dan keterbukaan lah, gitu ya. Terus dikontraskan dengan katakan aja misalnya Ali Khamenei, gitu kan? Iran ya, Islam dan ketertutupan, gitu. Nah ini yang satu muda New York, 33 tahun, di satu di Tehran di Iran, 86 tahun. 86 tahun dan ya itu tadi Islam terkait dengan ketertutupan. Nah ini menarik karena kan saya jadi teringat ini Bung Karno yang pernah bilang bahwa 1000 tahun sejarah Islam ini dikungkung oleh ketertutupan dalam berpikir ya, kejumudan, dan karena itu harus bangkit gitu ya, rasionalitas. Masyarakat sekarang bukan lagi masyarakat onta, tapi masyarakat kapal udara. Betul. Itu kan membuat saya ingin kita membahas soal yang kita alami sekarang, modernitas, terus juga tadi fenomena itu kita tarik dalam rangkaian jatuh bangunnya peradaban. Nah ini kan pintu masuk yang baik nih, buku Peak Human ini. Johan Norberg. Nah, jadi gimana Cal kita melihat soal peradaban Islam zaman kejayaannya itu dikaitkan dengan modernitas lah. Jadi ini memang menarik hal. Kalau kita ini kan buku yang bagus, Peak Human, puncak-puncak pencapaian manusia sepanjang sejarah kan. Johan Norberg ini sekarang di orang Swedia, masih relatif muda, 51 tahun. Dia di Cato Institute di Amerika, tapi dia sudah menulis buku yang beberapa yang sangat bagus, sebelumnya Open. Tapi ini yang paling bagus. Ini baru terbit tahun ini. Nah, di dalamnya dia bicara Yunani, Romawi, kemudian dari situ kan Islam. Jadi puncak-puncak itu pertama. Ini puncak dalam pengertian kemajuan manusia, bukan cuma kesejahteraannya, tapi cara berpikirnya dan teknologinya ya. Jadi filsafat, sains, ilmu dan kesejahteraan relatif ya. Jadi Yunani, Romawi, kemudian diteruskan oleh Islam, kemudian dari situ ada Song Cina, di Cina kan ada Song dan Ming. Kemudian dia masuk ke Renaissance Enlightenment di Eropa, terutama di city states of Italy, Florencia, Genoa, Milan gitu. Nah kemudian dari situ ke Belanda, Inggris, Amerika, dan kita kan masuk zaman sekarang. Tapi kan kita mau fokus dulu ke peradaban puncak Islam, ya kan, di Baghdad, Abbasid, dan diteruskan di Cordoba, Toledo, itu Andalusia. Ada dengan pemikir-pemikirnya, tapi kita masuknya kan bagus tadi. Zohran Mamdani, New York, muda, segar, pinter gitu ya, di negara terbuka, di New York, apalagi di jantungnya negara terbuka seperti Amerika.
dibandingkan dengan Iran, di mana pemimpinnya ulama dan negara bersatu nih, kayak the decline of Abbasid, Baghdad kan, yang relatif tertutup. Pemimpinnya udah tua, rentah 86 tahun, udah berkuasa 30-an tahun. Ini kan sama dengan masyarakat tertutup yang lain ini kan ada masyarakat. Poin buku ini kan Golden Age itu, masa puncak peradaban. Setiap tahap itu terjadi jika terjadi keterbukaan, di mana pemimpin dan masyarakat yang terbuka itu mengintegrasikan, meniru apa yang sudah bagus di tempat lain untuk dikembangkan sendiri. Ini poinnya kayak Eugene tentang Cina sekarang kan, imitasi dan inovasi. Semua peradaban begitu. Nah itu dari Yunani. Nah nggak khas Cina sebenarnya. Nggak khas Cina. Kalau sekarang kan Iran yang tadi ahli Kamedi itu kan relatif tertutup, yang ekstrim tertutup kan kayak Korea Utara, nggak maju-maju. Rusia yang tertutup ya bisanya cuma perang dan agresi gitu kan. Sementara Amerika yang terbuka menghasilkan Sohran Mamdani, itulah kira-kira ya. Indonesia yang terbuka kan kita menggeliat kreatif dengan kebebasan yang relatif bagus. Nah, kalau kita lihat di Abbasid, ini kan poinnya adalah keterbukaan. Nah, memang Abbasid Baghdad Islam ini dia puncak yang relatif berkembang cepat. Kan Islam Muhammad kan abad ke-7. Nabi Muhammad itu pada lahir dan kemudian secara cepat Islam itu kurang dari seabad sudah berkembang. Karena dia berada pada ujung perang besar antara Romawi Timur, kan tadi Yunani, Romawi pecah dua abad ke-5, kemudian Bizantinium perang dengan Persia juga kerajaan lama. Sasanid Persia, perang puluhan tahun gak selesai, di mana orang-orang Arab yang di sekitar wilayah itu menjadi pasukan dari kedua belah pihak. Nah, pada saat mereka sudah capek berperang, ada agama yang baru lahir. Kemudian dengan cepat pasukan-pasukannya menguasai medan, bahkan mengalahkan Bizantinium, mengalahkan Sasanid Persia itu, kemudian mendirikan dinasti kerajaan baru. Nah, ini berkembangnya kan pertama di Damaskus. Dari Damaskus pindah ke Baghdad, Abbasid. Nah, ini mulainya Abbasid di situ. Dan itu kalau Abbasiyah disimbolkan dengan Abbasiyah, kalau Abbasid atau Abbasiyah. Abbasiyah disimbolkan dengan Baitul Hikmah, itu Cel. Ya, itu salah satu puncaknya kan. Prosesnya kan itu. Betul. Nah, kenapa dia maju kalau kita menjadi berkembang dengan Baitul Hikmah? Karena di situ Baghdad kemudian dia ini kan secara geografis dekat ke Asia Tengah, tetangganya Iran, ada India, kalau ke barat lagi ada Bizantinium, ada Mesir, lebih jauh lagi ada Yunani dan Romawi yang awalnya. Jadi dia menjadi tempat lalu lintas, bukan hanya barang, perdagangan, kaum migran yang datang dan pergi, tapi juga lalu lintas ide. Oke, kebetulan generasi penguasanya Al-Mansur, Al-Ma'mun, Harun Al-Rashid terbuka terhadap pengaruh dan punya kegaguman tersendiri terhadap, kan ini sebelum Abbasid kan Yunani sudah 1000 tahun yang lalu sudah ada Plato, sudah ada Aristotle, sudah ada Socrates. Jadi mereka menjadi belajar, pengen tahu. Di India juga para pedagang India datang mengabarkan tentang perkembangan ilmu astronomi dan matematik di India. Mereka juga pengen tahu. Nah, dalam proses itulah mereka kemudian menjadi pusat, dan mereka bagusnya lagi mereka bikin pusat penerjemahan, itu Baitul Hikmah. Dan tapi bukan cuma satu. Buku ini bercerita bahwa masyarakat Baghdad yang muncul, ini kita bicara abad 9, abad 10, abad 11. Itu banyak banget perpustakaannya, ratusan. Baghdad waktu itu menjadi kota terbesar di dunia dengan lebih dari 1 juta penduduk. Kota-kota besar kan sebelumnya di Athena, di Romawi, di Rome itu, di Konstantinopel. Baghdad menjadi terbesar saat itu. Dan
pusat penerjemahan, pusat diskusi berkembang. Betul. Penerjemahan karya-karya Yunani ya, filsafat terutama. Jadi argumen dari Johann Norberg ini ekonominya free market. Pedagang merchants itu dari mana-mana datang. Dari India datang, dari Kazakhstan, Uzbekistan datang, dari Bizantium, Konstantinopel datang. Merchant. Free market economy dengan politik yang terbuka. Scholars dari berbagai ini datang, malah bukan cuma diundang, malah diterjemahkan buku-bukunya. Itu keterbukaan. Muncullah jadi fellow gitu ya. Jadi fellow gitu loh. Rajanya pun Harun al-Rashid kan. Sastranya berkembang banget. 1001 malam, ya kan? Ada Simbad si pelaut, gitu loh. Ini puisi berkembang, sastra berkembang, filosofi dan ilmu pun berkembang. Yang paling terkenal kan Ibnu Sina pada periode itu kan yang awal. Kemudian Al-Kindi. Kemudian yang paling saya suka itu Al-Khwarizmi. Al-Jabar itu loh, algoritma jadi asal muasalnya istilah algoritma. Kenapa saya suka dengan Al-Khwarizmi? Karena dia dengan bagus, ini contoh tentang imitasi dan integrasi. Matematika India kan berkembang. Kan kalau matematik pakai huruf Latin atau Yunani susah berkembang. Tapi kalau huruf Arab dan digabung dengan India, terutama konsep nol, Aryabhata, ya kan, Dharmagupta. Konsep nol itu dibawa dari India, dipelajarin dan diintegrasikan oleh Al-Khwarizmi. Ini yang sinus, kosinus, aljabar, algoritma, kan dari lama Al-Khwarizmi. Selain orang seperti Al-Ghazali, bukan Al-Ghazali, Ibnu Sina, kedokteran, filosofi, hukum, Al-Kindi, dan para Al-Farabi dan para sastrawan. Betul. 1001 malam itu loh, dan Sinbad si pelaut. Nah, itu kan mencerminkan peak human, kata kalau kita bilang kan the golden age of Islam. Nah, dan itu kuncinya keterbukaan. Itu kuncinya keterbukaan. Contoh dari keterbukaan yang ditampilkan itu keterbukaan selama 3-4 generasi kepemimpinan, ya satu abad, satu setengah abad lah. Ya, pada saat kita membangun Borobudur di Nusantara gitu loh, mereka itu contemporary ya? Contemporary kan, tahun 800-an kan. Jadi itu yang membuat peradaban Islam saat itu yang terdepan. Karena Yunani pernah tapi kan sudah runtuh, Romawi pernah tapi sudah runtuh. Ya kan? Bahkan para pemikir Yunani yang sudah Plato, Aristoteles yang sudah punah quote and quote di Eropa diselamatkan kembali oleh para penerjemah dan pemikir Islam. Pertama menerjemahkan dulu, setelah itu kemudian curiosity muncul, kemudian berdialog dengan tradisi pemikiran. Dan itu ada istilahnya itu Hellenism. Jadi mengadopsi, mengimitasi dulu, kemudian menciptakan sendiri secara kreatif. Jadi imitasi kemudian kreativitas. Ini kan proses yang kayak huruf nol dari Al-Khwarizmi dari India, tapi kemudian dengan huruf-huruf Arab diintegrasikan, kemudian dirumuskan dalam satu cara berpikir baru dalam matematika, kan luar biasa tuh. Ini yang kemudian diwarisi kemudian oleh Eropa kan. Nah, intinya adalah peak human Abbasid saat itu. Yang menjadi pertanyaan ya, golden age dari Abbasid yang tadi Celi bicarakan itu, kenapa dia kemudian turun? Kenapa dia runtuh? Ini kan kita bicara tentang rise and fall of golden ages. Runtuhnya karena dia menjadi tertutup. Kan antara tadi kalau generasi sebelumnya Rashid, Al-Makmun, Al-Mansur itu dengan ilmu peradaban kebudayaan kosmopolitan saat itu terintegrasi. Misalnya orang Arab kan sebenarnya orang gurun, orang Badui. Tapi Islam yang awalnya dari Arab, tanah Arab itu berkembang di Baghdad kan kombinasi Persia, kombinasi Bizantinium, kombinasi Uzbekistan, Kazakhstan, India dalam pemikiran Yunani. Aristotle puncaknya yang mengajarkan rasionalitas, logika, bagaimana reason itu dipakai untuk mengenali alam. Lihat penelitian, kategori itu kan Aristotle. Kalau Plato kan lebih
abstrak, lebih sempurna, lebih utuh kayak lingkaran itu loh. Kalau Aristotle kan empiris dalam cara berpikir, kan dari situ kita mengambil kesimpulan. Itu kan asumsi Aristotelian, kemampuan reason untuk mengerti alam. Itu kan secara berpikir itu yang diadopsi dengan bagus oleh para pemikir di zaman keemasan Abbasid Islam itu, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khwarizmi. Nah, pada saat raja dan ulama nyatu menolak para filosofer, scholars, dia menjadi tertutup. Di situ pelan-pelan Islam di Abbasid ini decline. Puncak dalam pemikiran yang menolak keterbukaan berpikir Aristotle itu Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazali pinter juga dan sophisticated argumennya, tetapi dasarnya cara berpikirnya keliru menurut saya, dan bagus banget dikutip dalam buku ini kan Steven Weinberg, To Explain the World. Ya, ini pemenang Nobel Fisika. Ya, ada jadi bagaimana perkembangan ilmu, sains. Dia mengagumi perkembangan sama dengan Johan kan, mengagumi perkembangan Islam, dan dua-duanya ini mengutip Al-Ghazali sebagai simbol dari declining of Islam, karena menolak tadi Aristotelian dalam reason. Dia memberi contoh di dan sini, itu dia mengutip Bung Karno yang kita sebut. Bung Karno juga kan mengaitkan dengan Al-Ghazali bilang bahwa 1000 tahun Islam dalam penjara pemikiran itu tidak berkembang, ya karena pengaruh dari ulama, negara nyatu, pemikirannya secara filosofi menolak reason dalam pengertian begini. Kalau Al-Ghazali ya, misalnya sebab akibat. Kita membakar kertas, api jadi abu. Kan ada sebab akibat yang bersifat fisika. Tugas reason untuk mengerti kenapa terjadi proses kimia api, kertas jadi abu. Al-Ghazali bilang, no, itu karena Tuhan. Itu malaikat yang melakukan atas perintah Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Tidak ada soal reason. Jadi karena itu yang dipelajarin bukan soal reason lagi, bukan soal fisika, tetapi pelajari Tuhan dan perintah Tuhan. Ini kan fikih, bahkan Nizam al-Muluk yang raja baru itu memerintahkan bukan lagi Baitul Hikmah, bukan lagi scholarship, tapi bikin madrasah yang hanya mempelajari soal Tuhan dan perintah-perintahnya. Madrasah Nizamiyah. Ya, Nizamiyah. Dan itu kan pengaruhnya panjang. Betul. Ini yang Bung Karno bilang penjara 1000 tahun dalam berpikir. Tidak lagi rasional, tidak lagi punya curiosity untuk tahu tentang alam dan menguasai alam secara pemikiran. Semua penjelasan dilarikan ke Tuhan ya, intervensi Tuhan. Karena itu yang perlu dipelajari cuma Tuhan dan apa perintah Tuhan. Itu kira-kira kayak gitu. Kalau diekstrimkan kira-kira berarti kalau kausalitas antara api dengan itu, api Tuhan dan abu, menghendaki api dan abu, kertas dan abu, tidak Tuhan yang menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki nggak terjadi gitu ya. Betul. Nanti kita sampai ke Isaac Newton, cara berpikir logis untuk menjelaskan. Tapi nanti, jadi itu yang membuat decline. Nah, untungnya ada tempat lain Islam yang juga berkembang. Ya, bukan cuma di Abbasiyah atau Abbasid, ya. Tetapi di Andalusia, Spanyol, Portugal di Semenanjung. Itu kelanjutan dari Umayyah itu ya. Ya, Semenanjung Iberia ada putra mahkota Umayyah yang tidak terbunuh dan lari ke Semenanjung Iberia gitu, Afrika Utara kan, dihubungkan oleh Jabal Al-Tariq gitu loh. Gibraltar, jenderal yang berebut Spanyol pertama kali kan. Nah, di Andalusia itu peradaban Islam juga berkembang, belum secanggih Abbasid, Baghdad tentunya, karena kan butuh waktu 1-2 abad untuk membangun. Tapi pada puncaknya kita bicara abad ke-11, abad ke-12, muncul tokoh seperti Ibnu Rushd, Averroes. Kalau Ibnu Sina kan di barat dikenal dengan Avicenna. Di Andalusia, di pemikirnya yang terkenal, paling terdepan itu, dan bagi saya yang paling hebat dari seluruh kompilasi, selain Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, saya juga secara filosofi, itu Ibnu Rushd. Kalau Al-Ghazali menulis
the incoherence of the philosophers, ya, menolak para filsuf yang tadi kertas, kausalitas, api, abu, malaikat, Tuhan gitu loh. Kalau Ibn Rushd kan nulis tanggapan terhadap Al-Ghazali, the incoherence of the incoherence. The incoherence of bukunya Al-Ghazali. The incoherence of Al-Ghazali maksudnya, inkoherensi Al-Ghazali gitu loh. Tahafut dalam bahasa Arab. Jadi dia bilang bahwa dasarnya kan bagaimana kaum beragama, keimanan, kebenaran alam dan fisika ya kan, tadi kan logika. Si Ibn Rushd bilang ya dalam tahap tertentu ya oke aja Al-Ghazali, orang mau beriman kok. Tetapi kan itu bukan satu-satunya cara, dia bilang. Truth itu bisa didekati dengan dua cara. Dengan iman wahyu Al-Ghazali, revelation. Revelation, tapi juga dengan reason. Reason, akal pikiran gitu. Bodoh banget kalau nggak pakai akal pikiranmu gitu. Kalau kamu cuma mau baca aja kitab-kitab suci, kamu mau Hindu kayak, kamu mau Islam kayak, kamu mau Kristen, ya boleh-boleh aja. Cuma jangan sampai kamu tidak juga berpikir, karena banyak ini kata-kata istilah Ibn Rushd, banyak perintah Tuhan itu bersifat alegori, pengandaian gitu loh. Bukan penjelasan fisika yang harus kamu terima begitu aja. Kamu harus berpikir. Kalau nggak gitu, kamu nggak pakai akal pikiran gitu loh. Dualism of truth, berpikir penting selain beriman. Dia tidak mengatakan jangan beriman, atau dia tidak mengatakan pencarian perintah Tuhan itu nggak penting. Nanti Isaac Newton ini punya jawaban yang bagus. Nanti. Jadi dia bilang yes, dualism of truth, berpikir, revelation, reason. Harmoni antara revelation dengan reason gitu. Dalam hal itu Ibn Rushd melanjutkan Ibn Sina mengintegrasikan warisan Yunani dengan warisan Islam. Sama dengan Al-Khwarizmi, sama dengan Al-Kindi, tetapi secara bahasa, secara buku, inilah yang diwarisi oleh Eropa nantinya. Integrasi antara Islam dan Aristotle, antara Islam dan agama, Yunani. Ini puncak dengan puncak, dia ini kan imitasi dan kemudian inovasi. Puncak dengan puncak diintegrasikan. Makanya Golden Age of Islam bukan hanya di Abbasid, Baghdad, Abbasiyah, tapi juga di Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal. Yang sekarang kotanya yang paling enak masih bisa dilihat tuh, Cordoba. Oke. Jadi pernah ke sana ya? Pernah ke depan patungnya Ibn Rushd. Waduh. Sengaja saya jauh-jauh dari Nusantara Indonesia ini ya ke Cordoba mencari Ibn Rushd. Ya kan, kalau baca kitabnya kan bisa di mana aja. Tapi kan di depan patungnya, dan orang Spanyol menghargai, patungnya nggak dibongkar, tetap di tempat yang sangat bagus, dan saya ya sejarah kan harus pakai imajinasi kalau kita mau belajar kan dengan begitu kan kita mengerti. Oke, kira-kira kayak gini kotanya kita lihat, kita mengerti situasinya. Nah, dan juga Ibn Rushd kan perannya bukan hanya mengharmonisasikan antara reason dengan revelation tapi juga membangkitkan kembali khazanah Yunani kan sebagai komentari dia kan komentar, disebut oleh para pemikir Kristen awal the komentator. Dia yang menjadikan Aristotle dikenal kembali dengan sangat baik, karena semua poin-poinnya itu dia uraikan satu persatu dengan logis sambil mengkritik Al-Ghazali. Gitu loh. Menghidupkan kembali Aristotle, artinya dia menghidupkan kembali reason. Kalau Al-Ghazali kan dia pemikir Yunani, pemikir seperti Ibn Sina Islam, alam bisa dimengerti. Ya. The natural reality can be understood by human being, by humanity, by reason. Ini yang Al-Ghazali bilang nggak bisa. Kamu hanya bisa dengan keimanan Tuhan, kamu mengerti karena Tuhan yang menyebabkan semua hal. Gitu loh. Aristotle kan itu kemampuan manusia dengan akal pikirannya, dengan logika, kan dia penemu logika, silogisme itu loh, mencari kebenaran dengan cara reason, mengerti alam. Makanya kan dia buka kategori dalam biologi untuk mengerti lebih baik. Nah, Ibn Rushd mengembalikan itu dengan sangat baik, menjadi komentator terdepan
di dunia Islam terhadap pemikiran Yunani, khususnya Aristotle. Itulah puncaknya Islam ada di Baghdad, Abbasid, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, kemudian di Andalusia banyak, tetapi puncaknya adalah Ibnu Rushd. Nah, ini warisan yang sangat membanggakan. Andalusia juga masyarakat terbuka, bukan masyarakat ini kan secara geografis kan ya, dia ke utara, dia ke selatan, dekat dengan Afrika Utara yang kita sebut dengan negara-negara Maghribi itu. Jadi dia dengan kondisi geografi yang pas, dia terbuka dengan raja yang arif dan bijaksana, Islamnya jadi berkembang. Ini yang diwarisi kemudian oleh Eropa, untuk Eropa jumpstart mulai dengan kemajuan panjang yang sampai hari ini kita bisa saksikan mulai dengan apa yang disebut dengan Renaissance. Nah, ini cerita tersendiri, tapi kita bisa bahas sebagai kelanjutan dari ini. Kan ada Thomas Aquinas yang kalau tadi Islam diintegrasikan dengan Yunani Aristotle oleh Ibnu Rushd, Thomas Aquinas pemikir Kristen terdepan zaman itu yang mengintegrasikan Aristotle dengan dunia Kristen. Keimanan dan reason dalam dunia Kristen pada saat mau Renaissance, Thomas Aquinas. Kalau Al-Ghazali kan penolaknya. Kalau di dunia Kristen, penolaknya itu namanya Agustinus. Oh, Saint Augustine ya. The city of God. Kalau Thomas Aquinas ini versi Katoliknya. Ya, dari Sisilia. Ibnu Rushd gitu. Ya, versi belajar dari Ibnu Rushd. Kitabnya itu mengutip kata Johann Norberg minimal 500 kali dalam bukunya. Thomas Aquinas mengutip Ibnu Rushd. Ini kan dilema wahyu dan akal pikiran kan, reason and revelation. Dalam dunia Islam diselesaikan oleh Ibnu Rushd, ditolak oleh Al-Ghazali. Dalam dunia pemikiran tradisi panjang Kristen ditolak oleh Agustinus, diselesaikan oleh Thomas Aquinas. Nah, ini puncak-puncak pemikiran dari Yunani, Islam masuk ke Eropa yang Kristen. Nah, memang setelah itu kan pemikir baru muncul seperti Descartes. Ya kan, seperti Spinoza. Ini transisinya dari awal pemikiran. Kalau di dalam tradisi Anglo-Saxon, Bacon kan. Ini cara berpikir baru, filsafat baru, tetapi dalam hal ini Islam menjadi jembatan. Yunani, Eropa modern, Islam warisannya yang menjadi jembatan yang memungkinkan. Toledo itu yang Andalusia, yang ini kan kota yang Islam yang sangat maju selain Cordoba, itu menjadi pusat penerjemahan dan pusat adaptasi dunia Eropa yang Kristen terhadap kemajuan pemikiran di dunia Islam. Perpustakaan buku-bukunya yang di Andalusia dengan di Baghdad banyak masuknya ke Eropa kembali lewat Toledo, Salamanca di Iberia itu loh. Pusat lain masuknya kan lewat Konstantinopel, yang ke Florencia, ke Milan, karena dekat. Tapi itu cerita tersendiri. Konstantinopel kan Eropa, Roma Timur, Bizantium itu loh, kan juga Greek culture. Tapi itu cerita lain. Tapi ini proses perkembangan panjangnya yang disebut. Jadi jembatannya itu melalui Cordova dan Abbasiyah tadi, Baghdad. Kemudian prelude-nya itu Thomas Aquinas kalau di dalam dunia Kristen. Terus kemudian Renaissance Renaissance gitu loh. Renaissance itu kan sebenarnya penemuan kembali tradisi Yunani Romawi juga. Jadi kelahiran kembali dari Yunani. Pemikir Aristotle, Plato dan Aristotle. Nah, di situ warisan Islam yang dahsyat bagi peradaban manusia, dan pelajaran terpenting kata Johann Norberg tercapai pada saat Islam terbuka. Nah, ini kan kita masuk Sohran New York nih, bandingin dengan Ali Khamenei di Iran atau Korea Utara nih. Islam yang terbuka, yang menyapa siapa saja, belajar dari mana saja, dari India kan dia kan, Al-Khwarizmi itu bukan orang Arab, dari Uzbekistan, Asia Tengah, bukan orang Arab. Ya kalau nggak salah Ibnu Sina orang Persia.
gitu loh. Tetapi mampu diintegrasikan dengan baik menjadi puncak-puncak kejayaan. Nah itu kan pelajaran yang abadi. Makanya Bung Karno mengeluh, ya kan? Kenapa kita di penjara tradisi pemikiran panjang Islam seolah-olah nggak berkembang? Ada Ottoman, kerajaan Ottoman kan 500 tahun, yang menaklukkan Bizantium, Konstantinopel, Roma Timur itu kan kerajaan Ottoman Turki 500 tahun. Tapi adakah filsafat yang berkembang sebagai kontribusi? Adakah ilmu yang berkembang sebagai kontribusi pemikir besar? Adakah teknologi yang berkontribusi 500 tahun? Ottoman nggak ada. Karena kata Bung Karno, ini keluhan dia, Islam di penjara. Kekuasaannya besar setelah Baghdad, setelah Andalusia. Militernya kuat, tapi pemikirannya, teknologinya, kreativitasnya itu terlampaui oleh tempat-tempat yang lain, terutama Renaissance. Dan karena itu masih bertahan dalam masyarakat onta. Masyarakat onta. Gitu kan. Makanya Bung Karno kan itu pengandaian Bung Karno. Ininya kan bangkitlah api Islam. Bangkitkanlah api Islam. Itu kan rasionalitas. Jadi kalau Al-Ghazali bilang nggak usah mengerti soal api, soal debu, itu malaikat yang membuatnya kembali berpindah. ke soal itu, Tadi kan nyebut beberapa kali mengenai Isaac Newton itu. Bisa dijelaskan lagi nggak itu? Jadi pada saat Aquinas dan sudah mencapai puncak, kan muncul pemikir-pemikir seperti Descartes yang berusaha mengerti, mencari fondasi baru dari filsafat, pemikiran. Udah deh, jangan soal Tuhan, iman, reason segala macam. Kita ada apa enggak? Kenyataan bener ada apa enggak? Jangan-jangan semuanya pada mimpi kan itu. Karena itu kan pertama-tama saya tahu saya ada. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kalau tadi kan Ibnu Rus bilang berpikir dan beriman. Kalau dia bilang berpikir dulu. Kemudian ada Spinoza yang mengintegrasikan semua lagi. Kalau soal iman dan segala macam dia bilang udah deh, pantheism. Semua ini kita ini bagian dari ilahi, kenyataan ilahi. Ya kan? Angin bertiup pun itu kan perwujudan dari keesaan Tuhan. Gitu loh, kira-kira kayak gitu lah. Itu berputar-putar di situ. Nah, kemudian muncul para ilmuwan tipe baru yang tidak lagi berfilsafat tapi menemukan teori tentang alam. Ya, itu kan Copernicus. Kemudian Galileo, Kepler, puncaknya kan Isaac Newton. Akhirnya rahasia bintang-bintang ini pusatnya adalah bukan bumi, matahari, kita planet yang berputar, ada gravitasi yang memegang, jadi nggak dia berputar dalam orbitnya yang teratur, nggak mencelat kesana kemari gitu loh. Ada tanpa Tuhan pun dia berputar sendiri gitu lah. Kayak jam berputar sendiri tanpa intervensi Tuhan karena gravitasi kan. Dia bilang begini, tugas ilmu, tugas akal pikiran adalah mengungkap kenapa gravitasi ini, bagaimana bergeraknya, apa itu gravitasi, bagaimana mengukurnya. Nah, bahwa gravitasi ada, apakah yang diciptakan apa Tuhan apa enggak? Jangan tanya saya coba bisa mengukur gravitasi. Jadi dia udah realistis, dia nggak berfilsafat lagi soal, dia menerima aja. Tetapi dia jago dalam fisikanya, matematikanya. Kalau Aristotle sebelum filsafat modern, ini Newton kan transisi antara garis panjang modernitas dengan tradisionalisme dalam berpikir. Sebenarnya juga transisi dari filsafat yang spekulatif ke scientific. Francis Bacon. Betul, scientific. Francis Bacon kan bilang nggak usah berfilsafat, ini teliti aja. Kalau Aristotle kan logika. Ini masih semua ada yang menciptakan. Nggak mungkin tiba-tiba ada. Ini kan diurut logika kan. Setiap hal ada yang menciptakan. Ya kalau gitu siapa yang menciptakan pencipta? Itu kan pusing juga dia. Akhirnya dia bilang ya ini prima causa. Prima causa ya kan, pencipta yang tidak diciptakan. Mau diapain? Nggak logis, tapi kalau nggak gitu nggak ada yang putus kan. Dia masih pusing dengan itu maksudnya. Aristotle masih berpikir soal itu. Kalau Newton nggak mau berpikir lagi. Dia bilang ya udah deh, kita nggak akan pernah tahu tuh. Yang kita bisa tahu adalah mengukur gravitasi. Iya kan, kamu lempar bola dengan parabola, kamu bisa ukur kekuatan lemparan, kecepatan lemparan, tiba aja di mana, itu yang bisa. Kenapa dia begitu ya? Kamu tanya soal Tuhan ya, kamu jangan tanya saya, tanya para filsuf. Itu sudah berbeda tuh. Kalau Aristotle dia masih berpikir
Apa yang menciptakan? Siapa dia? Itu bedanya. Makanya kan Ibn Rus berkata, ya udah deh, dualism of truth. Para pemikir empiris silahkan pakai akal pikiranmu. Kamu mau berpikir soal Tuhan dan wahyu dan revelation, silahkan juga. Itu bagusnya Ibn Rus kan, dia mendamaikan itu dengan, walaupun tidak bisa berdamai kan, ini dua hal yang berbeda. Betul. Kalau Newton dia berkata bahwa yang penting ilmu dan teknologi. Yang gitu-gituan ya para ulama dan filsuf aja, itu beda aja hal. Dan dengan cara itu kemudian perkembangan kemajuan ya, modernitas kan kemudian ternyata yang benar eksponensial kan. Ternyata yang benar adalah Galileo dan Newton dan Kepler dan Copernicus. Iya. Jadi itu yang, tapi memang faktor peranan Aristotle menurut saya juga benar. Betul. Ibn Rus juga benar. Dimensi manusia yang irasional, yang emosional, bukan irasional, yang emosional, seni, filsafat dalam pengertian ini. Bagaimana kita mengagumi keindahan. Kalau kata Gunawan Muhammad, sekuntum mawar. Kan kita juga walaupun sibuk nyari duit, nyari ilmu, nyari apa, tetap harus bisa menikmati keindahan sekuntum mawar. Itu kan nggak bisa dipakai rumus matematik atau betul. Rumus fisikanya hal. Kita bukan manusia yang utuh kalau kita nggak bisa, gila cantik bener nih mawar nih, walaupun cuma sekuntum mawar gitu loh di pagi hari gitu. Nah, ini kekayaan berpikir manusia dan masa-masa puncak peradaban itu di mana kita bisa terbuka terhadap semua yang ini, mau belajar soal mawar, berfilsafat dan berpuisi soal mawar, atau menghitung sudut gravitasi. Pada saat dia tertutup kayak Korea Utara atau rezim di Iran gitu loh, bisanya cuman keahlian berperang dan melawan, bukan mengembangkan keterbukaan, mengajak semua orang, memimpin bukan hanya kaum ulama tapi juga kaum filsafat, kaum aktivis, kaum demokrat gitu loh. Buat saya yang paling Islami adalah sistem politik yang demokratis dan terbuka. Nah ini poin ini menarik, saya jadi ingat yang Ahmed Kuru, persis, buku yang dia sebut tentang bahwa salah satu poinnya kan bahwa si declining dari Islam, kenapa Islam mundur, peradaban Islam mundur itu kan karena ada penyatuan antara fusion antara negara state dengan ulama yang cara berpikirnya tertutup tadi, yang Nizam al-Muluk. Ya, betul. Jadi itu jadinya sebagai cerita itu jadi nyambung. Jadi gitu. Kembali ke Sohran di New York. New York itu menarik. Nah ini pelajarannya apa yang bisa kita peroleh nih? Dikaitkan dengan soal the rise and fall of golden ages. Ya, jadi, makanya kalau Indonesia dan kan itu terbukti di New York masyarakat terbuka, muncullah Sohran. Kan anak muslim yang tak terduga, imigran pula gitu loh. Triple minority. Ya udah Islam di New York, ya kan. Udah migran, udah sosialisme demokratik di pusatnya kapitalisme gitu, triple minority. Tapi ternyata diterima dengan baik. Orang senyum lihat Sohran. Nah, pelajaran kalau saya bilang kan bandingkan dengan Iran, pemimpinnya udah 86 tahun, ya kan, nggak dipilih secara terbuka, nggak harus membujuk dengan cara Sohran membujuk rakyat New York supaya memilih dia gitu. Udah memimpin 36 tahun, salah satu yang paling panjang di dunia ini. Itu kan bagi saya bukan kekuatan Iran, itu kelemahan Iran. Kalau Iran mau maju dalam hal ini Islam kan, dia terbuka dong, dia mengadopsi dong, dia membiarkan rakyatnya untuk bersuara, berpikir, menulis puisi, supaya golden age of Islam. Ini yang kata Bung Karno, jangan tolak rasionalitas, jangan tolak cara berpikir yang memang perlu untuk mengerti alam semesta dan sekitarmu, memahaminya dan kemudian membuat teknologi untuk mengontrolnya. Ini pesan yang sangat bagus dari buku Peak Human dan juga didukung oleh sejarah panjang kemajuan peradaban. Kan tadi ada Renaissance, ada Enlightenment, kemudian ke Belanda kemajuan itu, kemudian ke Inggris, kemudian ke Amerika, kemudian berkembang ke Cina sekarang gitu loh. Nah ini sangat mengagumkan kalau kita baca, dan kita bangga dong, ikut senang membaca bagaimana para pemikir the golden age of Islam
baik di Baghdad maupun di Andalusia. Gitu Hal. Nah, cerita tentang keterbukaan dan kemajuan, Jal, itu kan nggak hanya khas Islam sebenarnya yang kita bicarakan, Abbasid dan kemudian Andalusia apa tadi. Tapi memang peradaban ya. Manusia kan. Peak human. Puncak pencapaian manusia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ini kan manusia. Peradaban bagaimana tadi dilema wahyu dan akal pikiran, reason and revelation didamaikan, dikembangkan masing-masing, itu kan menarik sekali. Dalam konteks keterbukaan, kita belajar dari orang lain. Karena kalau mau pinter kan nggak bisa belajar dari diri sendiri. Belajar dari orang lain, belajar pemikiran orang yang sudah pintar, sudah maju, sudah duluan, kemudian kita integrasikan dan kita menjadi kreatif juga gitu loh. Kalau kita tertutup kan kita muter-muter jalan involutif. Itu pelajaran Islam, Kristen, Buddha, Hindu, zaman Yunani, zaman Islam, zaman Eropa, zaman Amerika sekarang, itu kan pelajaran abadi sepanjang zaman. Dan juga itu Cel yang disebut juga oleh Celi tadi, imitasi dan dilanjutkan inovasi. Itu kan ya kayak Eugene itu nggak khas Cina kan, itu Barat juga begitu. Bilang gitu kan kekuatan kenapa Cina berkembang cepat sepanjang sejarah yang 40 tahun terakhir karena imitasi dan inovasi. Kalau kata kita benar kayak Eugene, tidak cuma di Cina, di Yunani begitu, di Romawi begitu, di Abbasid, Baghdad dan Cordoba begitu sampai sekarang. Mereka yang terbuka, mereka yang mau belajar pada orang lain, itulah yang akan maju. Dan di situ poinnya adalah soal keterbukaan. Keterbukaan, gitu ya. Openness, kemampuan kerendah hatian untuk berkata bahwa kalau kita belum tahu, kita belajar dari orang lain untuk tahu. Itu kan intinya, itu esensinya. Oke, terima kasih Rizal Malarangeng. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di podcast Freedom Institute berikutnya.